Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 23 Juli 2022. Pekan biasa ke-16, ofisi pekan keempat hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Mazmur 49. Kebaktian sejati kepada Tuhan. Aku datang bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Tuhanlah Allah segala dewata. Firman-Nya memanggil bumi dari timur sampai ke barat. Allah bersinar dari Sion, kota yang terindah. Allah kita datang dan tidak akan diam. Api menjilat di hadapan-Nya. Badai yang dahsyat melingkunginya. Ia memanggil langit dan bumi untuk mengadili umat-Nya. Himpunkanlah di hadapanku semua kekasihku, yang mengikat perjanjian dengan daku dalam darah kurban sembelihan. Semoga langit mewartakan tuntutan Allah yang tepat, sebab Dialah Allah yang adil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memanggil langit dan bumi
untuk mengadili umat-Nya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi melawan dikau. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menyalahkan dikau. Bukan pula karena kurban bakaranmu yang tetap ada di hadapanku. Bukan kurban sapi yang kutuntut dari kandangmu. Bukan pula kurban kambing dari kawananmu. Sebab milikulah segala marga satwa di hutan, dan segala hewan di gunung gemunung. Aku mengenal segala burung di udara, dan semua binatang di padang kepunyaanku. Seandainya aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab milikulah dunia dan segala isinya. Adakah aku makan daging sapi? Ataukah aku minum darah kambing? Persembahkanlah pujian kepada Allah sebagai kurban, dan penuhilah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, niscaya aku akan menyelamatkan dikau. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Tetapi kepada orang berdosa Allah berfirman, bagaimana mungkin engkau mendaraskan hukumku dan berani berbicara tentang perjanjianku, padahal engkau membenci amanatku dan mengesampingkan firman-Ku. Jika melihat pencuri engkau berkawan dengannya, engkau bergaul dengan orang berzina.
mulutmu mengeram kejahatan, dan lidahmu menetapkan tipu muslihat. Engkau duduk-duduk mengumpat saudaramu, engkau mendesas-desuskan fitnah melawan buah kandung ibumu. Itulah yang kau lakukan. Masakan aku diam saja? Engkau memupuk keinginan jahat. Masakan aku seperti engkau? Camkanlah ini, hai kamu yang lupa akan daku. Jangan sampai aku menerkam dan tiada yang dapat melepaskan. Barang siapa mengikuti bimbinganku, dia kupuaskan dengan keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa mempersembahkan kurban pujian, dia akan kumuliakan. Bacaan dari kitab Ayub bab 23 ayat 1-24. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia.
Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Pasal ke-21. Hal hati remuk redam. Karena kita lalai dalam hati dan tidak ingat akan kekurangan-kekurangan kita, maka kita tidak merasakan kesusahan jiwa kita. Tanpa pikir kita sering tertawa, justru pada saat yang kita harus menangis. Tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh, tak ada pula kegembiraan yang sebenar-benarnya, kecuali jika kita cinta akan Allah berdasarkan hati yang murni. Berbahagialah orang yang dapat melepaskan dirinya daripada segala sesuatu yang dapat mencemarkan dan memberatkan suara hatinya. Hendaklah kita berjuang bagaikan seorang satria. Kebiasaan yang satu dapat dikalahkan oleh kebiasaan yang lain. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah sumber keselamatan, semoga kami selalu berbakti kepadamu dengan hati gembira, sebab kebahagiaan kami akan sempurna dan kekal kalau kami mengabdi Engkau dengan pantas. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.